Orang yang beriman itu tentu siap-siap untuk menunggu kedatangan bulan yang mulia itu dengan mempersiapkan berbagai macam yang namanya tamu Allah, tamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadirnya cuma satu kali dalam satu tahun di sisi kita Allah kepada orang-orang yang beriman itu Bapak dan Ibu. Apabila terdapat sifat syirik pada dirinya, percaya kepada tahayul dan lain sebagainya, atau menduakan Allah dengan sesuatu, ini akan melenyapkan, akan menghabiskan, akan mengikis habis pahala-pahala yang telah kita susah melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penghisaban, perhitungan, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Bapak pengurus yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah tarawih rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita penuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah tarawih rahimakumullah. Judul ceramah Ramadan kita pada malam hari ini adalah keutamaan bulan suci Ramadan. Bapak dan ibu-ibu, kalau kita baca keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan itu, amalan-amalan yang terdapat di bulan suci Ramadan itu dapat kita amalkan seluruhnya.
Inilah orang-orang yang di akhir ayat tadi, la'allakum tattaqun. Mereka memperoleh derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan hal-hal yang dapat merusak amal-amal kita tersebut. Ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mereka itu berpuasa dengan perhitungan yang matang. Kalau ini yang saya lakukan, kalau itu yang saya lakukan, mungkin rusak amal ibadah puasa saya. Begitu betul Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Memang Bapak dan Ibu-ibu, Ramadan itu tamunya orang-orang yang beriman. Karena Ramadan itu adalah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang diagungkan. Tidak mungkin puasa Ramadan itu datang kepada orang yang tidak beriman. Pasti kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu tentu siap-siap untuk menunggu kedatangan bulan yang mulia itu dengan mempersiapkan berbagai macam yang namanya tamu Allah, tamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadirnya cuma satu kali dalam satu tahun di sisi kita Allah kepada orang-orang yang beriman itu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, maka dari itu mari kita kumpulkan, kita laksanakan seluruh rentetan amal ibadah yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Mulai dari sholat fardu 5 waktu sehari semalam, kita usahakan berjamaah. Kemudian sholat sunnah duha, tahajud, tarawih dan lain sebagainya itu juga kita lakukan. Kita bersiap-siap untuk teguh pendirian untuk melakukan. Jangan sampai kita ketinggalan dalam melaksanakan amal ibadah. Kemudian membaca Al-Quran. Kita pasang target 30 hari kita berpuasa. Yang Al-Quran itu adalah 30 juz. Kita pasang target Bapak dan Ibu, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Insya Allah 30 hari 30 juz selesai. Tamat kita khatam Al-Quran. Bapak Ibu-ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Puasa Ramadan itu adalah rukun Islam wajib yang melebihi ketaatan, yang melatih ketaatan diri kita. Disiplin dan empati dengan menahan makan minum mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Bapak Ibu-ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Karena dengan rentetan amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu adalah bulan rahmat, ampunan, dan terbebas kita dari azab api neraka. Maka dari itu mari kita siapkan diri, teguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ini ya Bapak dan Ibu-ibu. Ya Allah, anugerahkan bulan Ramadan kepada kami dengan ketenangan, dengan kedamaian dan kekuatan iman, keselamatan, sehat, tidak sakit sampai selesai puasa, diberikan kekuatan untuk ibadah dalam keislaman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, jamaah tarawih rahimakumullah. Maka dari itu mari kita sampaikan poin-poin penting mengenai puasa
dan keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, keutamaan bulan suci Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Jika dilakukan dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dihapuskanlah oleh Allah dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, terdapatnya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Tahukah kamu malam Qadar itu? Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu kali kita beribadah di bulan suci Ramadan ini, Bapak dan Ibu-ibu, ketika malam Lailatul Qadar, sama nilainya kita beribadah 1000 tahun. 1000 bulan. 1000 bulan kita melakukan ibadah. Satu kali kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, ketika malam Lailatul Qadar itu datang, kita sama dengan membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Begitu tingginya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti terjadinya Lailatul Qadar itu, kata Rasulullah, 10 malam terakhir di tanggal hari-hari ganjil. Mari kita perhatikan, kita ingat-ingat, jangan begitu lalu saja nanti malam Lailatul Qadar itu, maka merugilah kita. Kemudian yang ketiga, pintu surga dibuka dan setan dibelenggu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Selama Ramadan kita laksanakan amal-amal di dalamnya. Ini dibuat adalah untuk memudahkan umat Islam dalam beribadah. Tidak ada yang mengganggu Bapak dan Ibu-ibu. Ini kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Begitu besar tinggi nilai pahalanya insyaallah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dilipat gandakan pahala. Segala sesuatu yang baik-baik kita lakukan, Allah akan lipat gandakan pahalanya yang diberikan kepada kita yang ikhlas dalam melakukan ibadah tersebut. Kemudian yang kelima, pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan itu adalah di surga, yaitu Ar-Rayyan. Jadi orang-orang yang berpuasa itu nanti dikhususkan pintu masuk surganya, kata Allah, pintu Ar-Rayyan namanya. Kemudian yang keenam, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh, doa yang mustajab. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa mustajab tidak mungkin akan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada ketika kita akan berbuka puasa. Ketika akan berbuka, Bapak dan Ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah. Kemudian selanjutnya, manfaat kesehatan bagi diri kita dan sosial yang tinggi. Selain spiritual, puasa meningkatkan kesehatan tubuh, seperti mengurangi resiko penyakit jantung. Kalau kita ingin sehat kaum muslimin, sidang jamaah tarawih rahimakumullah, selesai sholat
Usahakan yang pertama dulu kita bangun subuh, mandi. Biasakan mandi sebelum subuh. Selesai sholat berjamaah di masjid, lalu kita lakukan jalan kaki agak setengah jam. Kemudian biasakan diri kita itu selalu bersih, selalu beruduk. Lapai uduk leliat, lapai uduk leliat. Betul Bapak dan Ibu-ibu. Apalagi ketika saat kita akan tidur. Insya Allah, kalau apabila kita beruduk sebelum tidur, malaikat akan mengawasi kita. Apabila kita dipanggil oleh Allah ketika itu, kita langsung masuk surga. Karena kita bersih. Jadi kaum muslimin sidang jemaah tarawih rahimakumullah, apa gunanya disampaikan keutamaan-keutamaan ini sebelum di awal-awal Ramadan, keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan ini, supaya kita bersemangat dalam melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, jemaah tarawih rahimakumullah, dengan seperti itu, keutamaan-keutamaan yang terkandung di bulan suci Ramadan itu jangan kita sia-siakan. Mari kita berusaha untuk memenuhi apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lalai. Dan kawak pikir Bapak dan Ibu-ibu, apabila kita dipanggil oleh Allah itu nanti, inilah yang akan kita pertanggungjawabkan di Rabbul Jalil, mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang kita risaukan Bapak dan Ibu, yang kita pikir-pikir, memang kita menjelang masuk bulan suci Ramadan kemarin itu hati kita sudah bersih, bersih lahiriah dan batiniah. Lahiriah yang nampak ini Bapak dan Ibu-ibu bersih. Kemudian lahiriah, hati kita bersih, jiwa kita bersih. Karena bulan suci itu adalah bulan yang bersih. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang sangat bersih. Maka dari itu tidak ada lagi yang menyangkut paut dengan dosa kita dengan orang lain, dengan tetangga. Ini yang harus kita perhatikan. Apabila kita belum selesai dengan urusan dengan manusia, masih ada juga sangkut paut yang tergores di dalam hati kita karena bergunjinglah selama ini misalnya, belum kita minta maaf kepada seseorang itu, maka sia-sialah ibadah yang banyak kita lakukan di bulan suci Ramadan ini Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin. Kira-kira Bapak dan Ibu-ibu, lain tidak ada lain. Karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, 3 hari alun jo bertegur sapu, bertegur sapa, sampai 10 hari sampai 10 malam ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita perhatikan Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Jangan kita rusak ibadah kita dengan hati yang kotor. Karena 1 kali kita berbuat dosa, timbul bintik hitam dalam hati. 2 kali bintik hitam, 3 kali dosa, 3 kali bintik hitam. Apabila dosa itu tidak kita bersihkan di dalam hati kita, maka bertumpuklah hitam dalam hatinya. Itulah menjadi hati yang keras. Kare hati tidak mau menerima kebenaran. Apapun yang disampaikan kepada mereka, mereka tolak. Jadi intinya kaum muslimin, kebersihan. Sanang hati wak senyum wak melihat orang, sanang hati wak dalam beribadah. Tidak ada lagi sangkut paut. Makanya menjelang puasa petang kan banyak yang pulang kampung minta maaf kepada ayah, kepada ibu, kepada sanak saudara kita. Mana tahu nanti bapak-bapak dan ibu-ibu kawat lah payah berpuasa tapi masih ada yang hendak bertegur sapa ini. Bapak ibu-ibu jamaah. Yang kedua,
dalam hatinya terdapat diri sombong. Nya puasa ju, rajin beribadah, solat, tahajud, tak duha, baca Al-Quran. Tapi ketika nya bangun subuh mau pergi ke masjid, keceknya, tak ada yang jago orang nama, dan saya seorang ke masjid kok. Sombong apa ibu-ibu, dan saya seorang tak ada orang yang jago. Kemudian itu karya azan tak pakak ke masjidnya. Ada saya seorang ke masjidnya. Berbau berubah sekali, laiko sekali. Baik aku bercerita lah kurang. Seorang saya dan solat di masjid tadinya. Itu sombong akan timbul, angkuh sombong akan merusak amal ibadahnya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah jangan kita rusak amal ibadah itu dengan penyakit hati. Ria, ingin dipuji orang, sum'ah, menceritakan atau memperdengarkan amal ibadahnya, memperlihatkan amal ibadahnya kepada orang lain agar mendapatkan pujian, ketenaran, pengakuan sosial dan lain sebagainya. Itu sum'ah Bapak Ibu-ibu, hilang nilai pahala kita. Kemudian ujub, merasa lebih mulia, merasa lebih hebat dari orang lain. Kan densi ke berjamaah ke masjid, orang lain kan tidak ada rojanya. Hanya timbul kesombongan itu akan hilang, lenyap pahala yang mereka lakukan. Selesai solat, orang lah bapak sabuit-sabuian, bapak pengurus kukuah. Dan selesai, itu contoh ya. Di tempat lain bapak di siko tak ada. Kemudian hasad, dengki, iri. Orang dapat nikmat, inyo yang pingsan. Syirik, apabila terdapat sifat syirik pada dirinya, percaya kepada tahayul dan lain sebagainya, atau menduakan Allah dengan sesuatu, ini akan melenyapkan, akan menghabiskan, akan mengikis habis pahala-pahala yang telah kita susah melakukannya. Bapak jemaah tarawih rahimakumullah, yang keempat adalah perbuatan zalim, menfitnah, menggunjing, mengadu domba, menyakiti orang dan menganggap orang lain rendah daripada dirinya. Bapak ibu-ibu jamaah, untuk mensucikan diri, jangan kita lupa yang pertama, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak puasa Bu, 29 hari lagi. 29 hari lagi Bu. Jadi kalau seandainya rusak karena yang tadi, ancak wak pikir-pikir ulang balik. Yang pertama, cara mensucikan diri yaitu selalulah dalam keadaan berwudu. Berwudu kita Bapak Ibu-ibu, kalau kita berdoa minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah saya lakukan ya Allah. Ikut dosa ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kemudian tiada hari tanpa salat duha. Kemudian selawat pada Rasul, ya Nabi salam. Kemudian salatullah, atau yang tak dapat nyanyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sering-seringlah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah nanti. Kemudian orang-orang yang bangkrut di akhirat itu yang kita sebutkan tadi. Maka dari itu, sebelum kita tutup, mari kita dengarkan firman Allah 100 Ali Imran 133-134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mana orang-orang yang bertakwa itu? Dalam ayat ini, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama, orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian yang kedua, orang yang menahan amarahnya.
Kemudian yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, berbuat baik kepada sesama manusia. Itulah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini diterima oleh Allah, amal-amal ibadah kita semangat untuk mengerjakannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi penyayang kepada hambanya yang selalu bertobat dan beramal soleh. Fa'tabiru ya ulil absar, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.